Halo teman-teman trader dan investor, selamat datang di channel Cuan-Cuan Saham di analisa teknikal dan pendermologi harian. Seperti biasa hari ini hari Kamis 11 November 2021 kita akan menganalisa IHSG dan juga beberapa saham pilihan. Sebelumnya selamat dulu karena hari ini kita mencapai all time high baru. Cuman apakah besok bakal berlanjut? Nah, nanti kita analisa aja. Sebelumnya buat teman-teman yang mau kasih tips support atau donasi untuk cuan-cuan saham, bisa. Caranya tinggal klik link sosial base di deskripsi yang teman-teman bisa kasih tips support atau donasi untuk cuan-cuan saham dan juga pesan pribadi untuk saya. Terus buat teman-teman yang ada pertanyaan, kritik atau saran, silakan sampaikan aja, bisa via DM Instagram atau komen YouTube, dan insya Allah setiap pertanyaan teman-teman pasti akan saya jawab kalau saya sudah ada waktu. Terus juga jangan lupa support terus channel cuan-cuan saham dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Karena support teman-teman itu gratis, tinggal klik-klik aja, tapi itu sangat berarti buat konten kreator seperti saya ini. Jangan lupa juga nyalain notifikasinya karena akan ada konten setiap hari dari cuan-cuan saham, Senin sampai Jumat analisa harian, Sabtu dan Minggu konten spesial. Oke, langsung aja kita akan ke transaksi dulu. Hari transaksinya agak lesu, kerasa tadi ya benar-benar sampai 2:30 sore itu saya lihat transaksi cuma 8 triliun. Seharian sepi banget. Tapi waktu closing ini udah bisa 10,7 triliun. Agak mengecil transaksinya, artinya volume perdagangan juga mengecil ya. Ini volumenya. Nah, ini transaksi 10,7 triliun, 10.700 ya. Dengan pergerakan asing hari ini net buy jumlahnya 246,03 miliar. Dengan saham-saham yang dibeli asing ada Bank BBRI 140,5 miliar, Bank Mandiri 119,4 miliar, BBCA 109,3 miliar, Unilever 75,2 miliar, Bukalapak 45,4 miliar, Kalbe Farma 34 miliar, Astra 32,6 miliar, GGRM 24,8 miliar, CMNT 21,8 miliar, ITMG 13 miliar, Film 9 miliar, MAPI 8,5 miliar, dan TPIA 7,4 miliar. Masuk ke saham-saham yang jualin asing. Ada Telkom 122,4 miliar, Java 26,4 miliar, Yari Tractor 24,5 miliar, INDF 20,9 miliar, Arto 17,2 miliar, Excel 15,3 miliar, BBNI 14,5 miliar, HIL 12,6 miliar, ERA 12,5 miliar, TBIG 11,7 miliar, Tower 11,3 miliar, Cepin 10 miliar, BABB 7,7 miliar, dan PTBA 7,7 miliar. Nah, langsung aja kita akan masuk ke teknikalnya IHSG dulu yang hari ini sudah membuat high baru ya. High-nya IHSG sudah baru hari ini, berarti all time high-nya IHSG ada di 6704. Hari ini candlenya sebenarnya kalau saya lihat sih kurang agak serem sih kalau saya bilang. Cuman memang asing masih bagus juga dan ya kayak lesu banget seharian marketnya. Sesi kedua baru kerasa untuk market, bahkan sesi keduanya pun juga kalau saya lihat sepi dan ya meninggalkan candle seperti ini. Sebenarnya ini candlenya agak serem kalau misalkan saya bilang bisa jadi evening star ya. Kalau misalkan besok dia merah dan gagal break high seperti itu. Kalau misalkan besok dia break high, oke lah, aman. Kita skenario bullish bisa menuju ke target-target Fibonacci extension di 0,618, 1 dan juga 1,618. Tapi kalau misalkan besok ternyata merah, itu bisa agak serem loh teman-teman. Kenapa? Karena ada potensi terjadi yang namanya bearish divergence. Tuh, ini kan dia ke samping ya, harganya ke samping, sedangkan indikatornya ke bawah, RSI-nya ke bawah, dan MACD-nya juga ke bawah. Kalau misalkan besok dia sampai ada candle pembalikan arah seperti itu. Jadi memang besok itu penentuan sekali. Kalau misalkan besok IHSG-nya hijau, ya bagus lah, skenario bullish masih terjadi. Tapi kalau misalkan besok merah, terus juga candle-nya kuat, nah itu baru hati-hatilah, mungkin bisa mengurangi porsi juga seperti itu. Memang benar kalau kita lihat flow asing itu masih bagus banget, asing belum, bahkan masih akumulasi terus sampai sekarang dan lain seterusnya. Cuman memang ya nggak ada yang tahu ya, karena
ya ini jujur agak bias sih kalau menurut saya, karena belum terlihat ada konfirmasi seperti itu. Besok harusnya kejelasannya, karena kalau ini udah bener-bener deadline ya, hari ini benar-benar deadline, candle-nya udah kayak gini soalnya. Kalau misalkan besok sampai merah ya kita bakalan koreksi, tapi kalau misalkan besok hijau, nah tinggal bullish. Tapi sebenarnya kalau misalnya kita lihat dari MACD ya, MACD daily itu potensi untuk bullishnya lebih besar sih kalau menurut saya, apalagi kalau misalkan dia sampai berhasil golden cross ya. Kalau misalkan dia berhasil ya perjalanan bakalan bagus ke target-targetnya. Cuman tidak menutup kemungkinan juga ya kalau misalkan bisa ada bantingan terus diturunin lagi seperti itu. Cuman so far untuk sampai saat ini flow asing itu masih sangat bagus. Jadi gimana ya, maksudnya kalau misalkan ketemu dengan keadaan seperti ini, maksudnya kalau saya bilang itu kan bias setengah-setengah, walaupun asingnya bagus banget ya, cuman ya nggak bisa dipungkiri juga gitu. Kalau misalkan ketemu kegiatan yang indecision kayak gini atau nggak jelas kayak gini, biasanya sih saya batasi resiko aja gitu. Kayak gunakan angka trigger untuk mengurangi porsi. Misalkan kita pakai candle intraday ya, ini di 15 menit. 15 menitnya juga udah terjadi bearish divergence untuk si IHSG ini. Ini harga naik indikator turun, harga naik indikator turun, harga naik indikator turun, walaupun udah dibenerin ya, itu untuk 15 menitnya. Nah untuk 1 jamnya juga kalau 1 jamnya sehat, harga naik indikator naik. Cuman kalau dari swing sebelumnya dia harga turun indikator ke samping. Jadi memang besok lah penuntun si IHSG ini. Nah ini enak buat trigger untuk yang bentuk-bentukan kayak gini. Ini ya, ini kan IHSG bikin low di sini ya. Low-nya 6672. Nih 6672 itu low-nya si IHSG. Kalau misalkan dia besok sampai jebol, saya rasa dia ada konfirmasi mini double top. Ini top 1 lalu top 2. Kalau kita pakai time frame kecil itu bakalan lebih kelihatan. Ini ya, ada potensi double topnya kayak gini. Top 1 lalu ini top 2. Dengan konfirmasi ada di sekitar 6670. Artinya apa ya, kalau misalkan besok dia jebol 6670, saran saya bisa kurangi porsi mungkin buat teman-teman yang antisipasi. Tapi kalau teman-teman udah ada plan sendiri dan sangat pede pun tidak masalah juga, bisa kembali ke masing-masing seperti itu. Yang jelas saya rasa itu di 15 menit sudah jelas terjadi bearish divergence, walaupun besok dia malah baru mau golden cross ya untuk 15 menitnya. Tapi ya lihat itu aja. Saya rasa ini udah trigger yang bagus, karena kalau misalkan dia jebol 6670 dia membuat low baru seperti itu. Jadi ini ya kan di sini kan dia masih membuat ini misalkan dari dia rebound di sini ya, high low, ini kan low high, higher low, higher high, higher low, higher high, higher low, higher high, higher low. Nah dia sudah tidak membuat high baru. Kalau misalkan besok dia break artinya higher high, itu artinya bagus. Tapi kalau misalkan dia tidak berhasil break dan malah breakdown low-nya, artinya dia akan membuat lower low, double top, konfirmasi, dan setidaknya kalau target double topnya bisa sampai 6650-an lagi seperti itu. Dan ya besok masih perlu dilihat untuk hari esok apakah kira-kira dikasih breakout atau tidak untuk si IHSG ini seperti itu. Yang jelas batasi resiko aja, karena selama IHSG belum breakout menurut saya kita masih berada di resisten. Kecuali sudah breakout ya, wah itu udah silakan full buy aja, karena kita berada di posisi support atau di harga murah-murahnya seperti itu. IHSG-nya plus 0,12, tapi ya memang dia candle-nya merah karena pagi-pagi open gap langsung turun seperti itu. Batasi resiko aja sih, gunakan kalau misalkan teman-teman mau pakai view saya bisa gunakan angka trigger tadi. Kalau misalkan ke trigger ibaratnya pasang stop loss di sana itu tadi lah. Kalau misalkan dia sampai kena 6670-an tadi, nah itu bisa apa? Bisa kurangi porsi untuk saham-saham yang korelasinya dengan IHSG kuat. Tapi kalau misalkan saham-saham yang dipegang saham-saham gorengan ya nggak masalah juga, IHSG mau hijau mau merah ya terserah ya, yang penting gorengannya jalan seperti itu. Oke, mungkin untuk IHSG tadi supportnya ada di 6670-an, lalu 6650, lalu 6600. Untuk resisten artinya all time high baru 6704. Kalau misalkan break baru ke angka-angka Fibonacci ini seperti itu. Besok harusnya sudah jelas banget, hari Jumat ini harusnya sudah sangat jelas IHSG bakal menentukan arah seperti itu. Oke, untuk IHSG langsung aja kita akan masuk ke beberapa saham pilihan. Kita mulai dari yang dijual asing dulu aja. Kita mulai dari Telkom yang hari ini top net sell-nya. Hari ini Telkom
dijualin asing 122,4 miliar dengan volume yang kalau saya lihat kurang bagus juga untuk si Telkom ini. Volumenya membesar, artinya power menguat, dan kalau kita lihat dalamnya volumenya sih volume distribusi, cuman memang baru hari ini. Saya rasa Telkom sekarang ini baru ada di harga murah-murahnya untuk saat ini. Kenapa? Karena by moving average dia kena moving EMA 50. Itu artinya di rata-rata 50 terakhir dalam keadaan uptrend ini, sekarang dia sedang menyentuh harga rata-ratanya, which is ya kena support lah bahasanya, kena area murah kayak gitu. Dan dari technical analisisnya bukan technical analisis ya, dari chartnya dia juga sebenarnya kemarin view-nya bagus ya untuk si Telkom ini. Dia membuat hidden bullish ketika harga ke atas, sedangkan indikator ke bawah itu kan hidden bullish, artinya tren berlanjut. Tapi kemarin dia kena sini 3780, lalu mantul lagi dan sekarang turun lagi ke area demand-nya. Saya rasa konfirmasinya si Telkom ini 3600 itu toleransi untuk si Telkom. Kalau misalkan dia sampai closing di bawah 3600, mungkin ya malah bisa worst case scenario dia bisa reversal. Kenapa? Karena dia sudah membuat lower high. Ini ada inverted cup handle. Ini cup, lalu ini handle. Kalau misalkan dia ini kan sebenarnya neckline-nya ada di sini ya, di 3620 neckline-nya. Kalau misalkan dia sampai jebol ya, atau closing di bawahnya dengan volume besar ya, makanya kita pakai trigger 3600 aja, karena saya rasa sampai 3600 itu masih area yang kuat seperti itu. Atau kalau misalkan pakai Fibo, ini juga bisa juga di 3600. Kalau 3660 udah jebol sih ya. Nah, ini aja. Itu ada di 3620. Ya pokoknya itulah 3620, 3660 sampai 3590 itu adalah area kuatnya si Telkom. Menurut saya ini tidak boleh dijebol, karena kalau misalkan dijebol saya yakin Telkom bakalan koreksi. Kenapa? Karena dia fix reversal, high, low, lower high. Nah, kalau dia breakdown dengan volume besar, artinya dia membuat lower low, dan itu artinya trennya sudah menurun seperti itu. Jadi besok kita lihat aja. Sebenarnya dua sisi ya. Kalau misalkan teman-teman baru pengen masuk, ini adalah harga termurahnya Telkom untuk saat ini 3600. Cuman memang kalau misalkan dia jebol ya artinya 3600 harga termahalnya. Seperti itu. Mungkin amannya adalah ya kalau misalkan teman-teman pengen masuk aja di 3600, itu bakalan kecil resikonya. Setidaknya kalau misalkan cut loss harusnya sih tipis-tipis aja untuk si Telkom ini. Tuh, tapi kalau misalkan dia rebound, nah bakalan dapat average yang bagus. So far itu area kuncinya untuk si Telkom 3600 itu benar-benar harus dijaga 3600. Dan kalau menurut saya untuk saham kayak gini, kalau misalkan mau swing juga ya, bisa menggunakan angka closingan. Jadi selama dia belum closing di bawah 3600 masih nggak masalah. Atau kalau misalkan mau lebih valid lagi, closing di bawah 3600 dengan volume yang besar, nah itu bakalan lebih valid lagi. Tapi selama kondisi itu belum ke trigger, menurut saya Telkom masih oke. Seperti itu, batasi resiko aja. Ya dalamnya ini ya, hari ini dia baru ada big distribution. Cuman memang kebanyakan saham-saham big cap juga kayak gini kok, akhir-akhir kemarin diakumulasi waktu naik, lalu ada distribusi akhir-akhir, tiba-tiba yang udah pada rebound pada ditarik lagi disertai dengan akumulasi seperti itu. Jadi lebih baik besok lihat dulu aja 3600 ya, buat teman-teman yang punya barang bisa disesuaikan, yang belum punya barang pun juga bisa menyesuaikan seperti itu. Ini juga bakalan cakep kalau misalkan dia sampai golden cross ya, karena ada hidden bull juga, tren bakalan berlanjut 3600 dah, itu pokoknya angka kunciannya sih Telkom. Itu untuk Telkom. Lanjut coba kita cek apa nih yang dijual asing. Beberapa sudah kita bahas dan view-nya masih sama karena pergerakan belum terlalu volatile ya. Naik juga cuma 0, turun juga 0. Kita coba cek BABP aja deh. Kemarin sempat dia rebound. Hari ini bank-bank mini sih, bank-bank mini, bank-bank digital beberapa hari yang lalu kan pada rebound ya. Terus BABP turun lagi. Oke, hari ini BABP turun lagi. Dia closing di 220, artinya dia closing di bawah low kemarin ya. Low kemarin tuh 226, lalu sekarang dia closing di 220. Bagusnya adalah volumenya kecil waktu dia closing ini. Cuman memang kurang oke-nya adalah ya dia jebol dari low kemarin ya. Kemarin kan dia udah bikin semacam candle hammer ini 10 November ini. Tapi hari ini malah dia closing di bawahnya lagi. Seperti itu.
So far kalau menurut saya masih oke sih untuk BABB ini, selama dia tidak membuat low baru. Jadi toleransi akhirnya itu ada di sekitar 210. Selama dia nggak jebol 210, saya rasa masih sangat oke. Nah kalau misalkan kita tarik pakai Fibonacci, siapa tahu menemukan suatu angka. Nah untuk BABB dia udah jebol 0,618 nya ya dari swing ini waktu dia rebound ada di 226. Dia sekarang udah closing di 220 di 0,786. Angka ini bisa dibuat patokan. Kalau misalkan dia rebound dari 220 oke juga. Tapi kalau misalkan nggak bisa, dia bisa sampai ke 210. Itu toleransi akhir kalau menurut saya. Kalau misalkan dia jebol 210, saran saya sih lebih baik exit dulu aja. Kenapa? Karena dia masih membuat low baru lagi. Artinya masih downtrend seperti itu. Gunakan aja angkanya 220 dan 210. Artinya bisa kalau misalkan dia opening di 220, artinya itu low resiko ya teman-teman ya, karena sekarang ada di support. Tapi kalau misalkan besok dia jebol dan lebih baik dilihat dulu aja. Cuma tadi waktu market jalan ya sesi kedua, saya kayaknya lihat akhir-akhir tuh bank-bank digital tuh pada ditarik lagi, kayak ada pertanda aja besok mau pada jalan. Tapi nggak tahu juga ya, belum valid, tinggal kita lihat besoknya aja. Yang jelas gunakan angka-angka tadi buat membatasi resiko. Sampai 210 pun sebenarnya nggak masalah BABB ini. Siapa tahu dia mau reversal pakai double bottom ya, bisa juga. Ini bottom 1 lalu ke 210 lagi untuk membuat bottom kedua. Seperti itu. Itu untuk BABB. Kita lihat dalamnya, hari ini ada big distribusi. Ini memang kelihatan kalau belakangan ini berdistribusi ya, terlihat deras. Di sini sempat ada yang mengumpulin mau mencoba untuk bikin dead cat rebound, tapi belum dikasih. Lalu akhirnya turun lagi dan sekarang tambah deras lagi distribusinya. Batasi resiko di 210 aja. Kalau misalkan 210 jebol, lebih baik exit. Kenapa? Karena di bawah 210 tidak ada area base yang cukup kuat seperti itu. Dalam base nya kalau di bawah 210. Untuk BABB lanjut, coba kita cek apa nih, sebentar ya, Hardware mungkin ya, lama nggak kita bahas. Ini juga dijualin asing hari ini Hardware. Oke. Hari ini Hardware turun 2% disertai dengan volume yang membesar, dan kalau saya lihat ada potensi dia bahkan sudah konfirmasi ya, Hardware ini dia membuat bearish divergence di time frame daily. Ini cukup kuat karena sepenglihatan saya, sepenelitian saya, memperhatikan saya, semakin besar time frame itu divergence-nya semakin kuat, dan ini terjadi di daily ya, apalagi indikatornya MACD dan dia udah sampai dead cross. Kecuali memang Hardware dijaga untuk tidak turun, biasanya besok terjadi sesuatu. Cuman kalau misalkan dia nurut sama market dan keadaannya ini, harusnya sih besok dia koreksi. Cuman memang kalau misalkan kita lihat target koreksinya cukup sampai sini doang sebenarnya, 1400. Tuh, pasti area supportnya juga. Nih, sekitar 1390-an lah target koreksinya itu, sampai 1380 seperti itu. Ini ya divergence ya. Di sini harganya ke atas atau ke samping, cuman indikatornya kalau kita lihat ke bawah, bahkan sudah dead cross seperti itu. Batasi resiko aja saran saya. Kalau misalkan teman-teman pengen spek buy, suka cari harga termurah tanpa konfirmasi ya, bisa antri deket-deket 1365 sampai 139 sampai 1400. Itu areanya lebar. Tapi buat teman-teman yang suka konfirmasi, lebih baik tunggu ada candle hammer dulu. Seperti itu. Batasi resiko kalau misalkan besok dia jebol, ya lebih baik cut loss aja. Karena barangkali dia mau turun lagi bisa juga ya, karena ini divergence cukup kuat. Cuman seharusnya sih dia cukup sampai ke sini sih untuk target divergence-nya si Hardware ini, sekitar 1400-an. Besok tinggal kita lihat dulu aja, itu juga ada area yang cukup kuat di sana seperti itu. Lanjut, coba kita masuk ke yang dibeli asing hari ini. Oh sorry, dalamnya belum ya. Kalau kita lihat dalamnya, ini malah cukup menarik ya. Hardware kena EMA 50. Cuman kalau saya lihat sih untuk si Hardware ini trennya masih sideways, dia belum membuat uptrend ya. Dan kalau moving average itu kurang kuat digunakan untuk saham yang sideways. Kalau misalkan suatu saham sudah membentuk tren, entah dia naik atau turun, moving average itu bakalan kuat banget efeknya pada suatu saham. Tapi ketika trennya baru sideways, kurang bisa dipakai kalau menurut saya untuk si moving average itu, karena dia enak untuk mencari tren ya, moving average ini.
Seperti itu. Jadi ya kita pakai support klasik aja di area 1400-an tadi sampai 1360-an itu sampai last low-nya kemarin. Seperti itu. Dan ini terjadi distribusi ya, small, normal, dan summary-nya normal dan distribusi. Tuh. Lihat dari bandar movement-nya juga sebenarnya masih oke. Kemarin ada tarian di bawah ya. Dan ya belum keluar juga barangnya. Dilihat dulu aja angka krusialnya tadi sekitar 1400 besok. Selama masih bertahan saya rasa masih oke. Itu untuk S hardware. Lanjut coba kita cek Big Bang. Kalau menurut saya view-nya masih sama, dia belum berubah ya untuk Big Bang. Kita coba cek BBRI deh. Pengen ngecek BBRI saya. Walaupun dia belum bergerak signifikan, cuman kalau menurut saya barangkali kita menemukan deterjenan ya potensi. Karena kalau kayak saya lihat yang belum jalan ini Bank BRI, BCA sudah uget-uget walaupun masih tipis pergerakannya. Bank Mandiri udah uget-uget juga. BRI sama BNI sih yang belum jalan seperti itu. Hari ini BRI 0%. Nggak naik, nggak turun ya dibandingkan harga kemarin. Candlenya merah dengan volume yang membesar. Tuh. Nanti kita lihat dalamnya. Oke, dalamnya distribusi ternyata. Kita masuk, sebenarnya kalau misalkan kita pakai pergerakan daily, si BBRI itu pergerakannya belum terlalu signifikan ya. Semenjak dia koreksi sampai 4230, dia belum gerak ke mana-mana, masih di situ-situ aja. Dan sudah bagusnya dia sudah melandai, tapi dia masih belum breakout untuk naik lagi ya, beda sama teman-temannya yang lain. Nah, kalau dari daily ini untuk support resistennya si BBRI bisa digunakan angka Fibonacci-nya di sini 4230 atau kalau kita buletin ya 4200, 4100 dan 4000. Tuh, harusnya 4000 itu udah kuat banget sih. Kalau sampai 3870 itu parah banget kalau menurut saya si BBRI itu. Kalau sampai 4180 ya, atau kalau dari swing yang ini bisa dilihat juga ada 4160, 4070 dan 4000 juga. Seperti itu. Cuman saya rasa pakai yang ini aja lebih oke. Tadi kan swing kecilnya dia ya. Ini angka-angkanya enak dihafalin karena cukup bulat ya. 4200, 4100, 4000. Tuh. Itu untuk view daily-nya, untuk support-supportnya dia. Nah, kita masuk ke intraday barangkali menemukan sesuatu karena yang namanya reversal itu biasa ditemukan dari time frame kecil dan membesar seperti itu. Biasanya terjadi deterjenan, terus dia naik, terus nanti daily-nya juga naik. Nah, itu biasanya baru cakep. Kalau kita lihat BBRI ini kemarin sudah breakout sebenarnya di sini ya. Di sini dia breakout. Di sini dia sempat breakout tapi nyungsep lagi. Lalu di sini akhirnya dia breakout dan tidak nyungsep lagi. Tapi kalau kita tarik ke yang sini juga sebenarnya aman juga. Cuman mungkin kita pakai yang ini aja. Karena kalau dilihat dari bentuknya dia lebih cocok sama pakai yang ini. Tuh, artinya untuk sekarang dia sebenarnya sudah tidak downtrend untuk si BBRI ini. Dia trennya adalah sideways karena dia sudah kemarin kan dia uptrend nih di sini. Di sini dia uptrend. Dalam satu swing ini dia uptrend. Lalu setelah itu dia koreksi membentuk sebuah downtrend channel di sini sama di sini ya. Dia downtrend, terus setelah breakout ya opsinya cuma dua, sideways atau uptrend. Uptrendnya gimana? Kalau misalkan dia sudah higher high, higher low. Kalau mau downtrend ya berarti lower high, lower low. Cuman selama dia bergerak ke samping, saya rasa BBRI masihlah sideways untuk saat ini seperti itu. Dia berada di range ini untuk si BBRI ini. Low-nya 4200, high-nya ada di 4340. Ini enak buat saham yang sideways kayak gini ya. Kalau tinggal dia apa ya? Tinggal dipasang triggernya aja. Kalau misalkan dia jebol ke bawah, jebol 4200 itu bakalan jelek. Tapi kalau misalkan dia break 4340 itu bakalan bagus. Atau bisa kita bilang kalau jebol ke bawah dia bakal downtrend lagi. Kalau misalkan break ke atas, nah dia bakalan lanjut uptrend seperti itu. Untuk memperkuat data kita bisa pakai divergent karena itu enak untuk momentum mencari reboundan lah bahasanya, kira-kira arah tuh mau kemana gitu. Untuk saham sideways ya. Dan kalau saya lihat sebenarnya di sini ada potensi BBRI ini ada regular bullish divergent. Di sini pun juga ada hidden bullish ya. Harga naik, indikator turun. Terus di sini ada regular bullish dan di RSI-nya pun juga sama aja. Jadi kalau menurut saya sih untuk BRI ini ya potensinya untuk naik lebih besar daripada potensi untuk turun seperti itu. Yang jelas batasi resiko aja. Apakah dengan divergent dia tidak ada kemungkinan untuk turun? Ya jelas bisa juga. Divergent pun bisa gagal juga. Tapi kalau misalkan dia
dilihat dari divergennya harusnya sih lebih mendukung untuk ke atas seperti itu. Ini ya, harganya ke samping sedangkan indikatornya ke atas. Tinggal tunggu tarikan aja sih kalau menurut saya. Mungkin nih BBRI mau bikin double bottom lagi bisa juga ya. Ini kan di sini ada resisten kecil juga 4.300. Dia bisa double bottom di sini atau bisa double bottom di sini juga. Artinya kalau misalkan di sini ya berarti sideways-nya sampai sini 4.200 sampai 4.300. Break ke atas bagus, break ke bawah jelek. Cuman kalau menurut saya enak sampai sini 4340 karena ada shadow sampai ke sana. Tinggal kita lihat besok aja. Yang jelas kalau dari divergennya saya rasa mendukung arahnya untuk ke atas untuk si BBRI ini. Masuk ke 15 menit sama aja, dia juga regular bullish divergent ya. Indikator ke atas, sedangkan harganya ke samping. Belum dapat jatah sih kalau ini saya bilangnya ya. BBCA udah dikasih jalan dan kayak kalau misalkan BBCA sama BRI jalan bareng, marketnya bakal ngebut lagi. Masih ada yang pengen santuy geraknya. Seperti itu, menunggu momentum. Untuk BBRI, ini enak batasi resikonya yang 4.200 sama 4.300. Kalau mau masuk gimana mas enaknya? Nah, kalau menurut saya sih bisa kayak gini sistemnya. Kalau misalkan teman-teman rela cut loss ya, bisa all in, maksudnya masuk semua budget. Misalkan contoh mau masuk 10 juta ya, bisa langsung masuk di 4.200 semua. Misalkan dapat harga deket 4.200 ya, misalkan dicicil 4230, 4220, 4110. Karena biasanya kalau 4.000 itu antriannya tebal banget. Jarang dapat, dan kalau dapat biasanya karena breakdown. Nah itu jadi agak apa ya, agak apa ya, ya itulah. Jadi kalau misalkan antrian di support tebal dan dia jebol, artinya kan dia jebol dengan volume besar ya, itu yang biasa bikin jebol support tuh kayak gitu. Jadi kalau saran saya sih lebih baik kalau antri itu ya di atas support, tapi ya jangan jauh-jauh, misalkan 1 tick, 2 tick, 3 tick kayak gitu. Atau kalau misalkan mau jual ya beberapa tick di bawah resistance kayak gitu. Karena kalau misalkan jualnya di resisten dan barang kita laku ya artinya dia breakout. Sayang juga kalau misalkan breakout malah lari, kan malah nggak jadi apa, malah hilang barangnya seperti itu. Kalau mau masuk bisa di tadi ya, kembali lagi kalau teman-teman pengen masuk ke BRI, kalau misalkan mau sekali beli ya teman-teman siap cut loss ya tinggal beli aja di atas 2000 lah, dekat-dekat 4200 dekat-dekat 4200 beli. Nanti kalau misalkan dia close di bawah 4200 cut loss, terus masuk lagi di 4100-an seperti itu. Atau kalau misalkan mau lebih aman, kalau saya sih lebih suka yang kayak gini ya, misalkan di 4200 masuk 50%. Jadi contoh mau masuk 10 juta ya, cari barang dekat 4200 10%. Nanti kalau misalkan dia jebol, masukin 50%-nya di 4100 atau support selanjutnya. Tapi kalau misalkan ternyata dia nggak jebol, nah masukin waktu dia breakout 4400 atau breakout resisten. Itu saya lebih suka kayak gitu, yang tinggal disesuaikan dengan style masing-masing aja. Di dalamnya hari ini ada big distribusi untuk si BBRI ini, tapi asingnya net buy ya 140 miliar. Dia ada big, small, normal, dan summary-nya pun distribusi. Cuma kalau di moving average masih bagus juga, dan dia kalau dibandingkan dengan akumulasi kemarin masih belum sebanding sama sekali kalau menurut saya. Seperti itu. Batasi resiko aja, dia juga masih bagus bertahan di EMA 20. Semoga aja sih bertahan di EMA 20 ya. Karena kalau bertahan di EMA 20 itu artinya kan trennya kuat dibandingkan EMA 50. Untuk BBRI, lanjut coba kita cek Unilever. Yang hari ini dia ngegas, memang kan summer goods. Kalau saya lihat memang sudah retrace ke area kuat. Unilever tuh ke 0,618. Nah ini ya, lalu dia sideways di sana. Hari ini Unilever naik 6,64% dengan volume yang besar, dan sebenarnya tanda-tanda rebound itu sudah kelihatan. Bahkan ini kalau menurut saya Unilever ada potensi reversal. Serius, dengan pattern sebesar ini saya rasa Unilever ada potensi reversal. Kalau misalkan kemarin kita lihat ya, dia kan downtrendnya kuat banget dari tahun 2018, semua consumer goods. Dan kalau menurut saya pun kalau dia mau reversal butuh pattern yang besar. Kalau misalkan kemarin patternnya cuman ini ya, cuman yang di bawah ini, double bottom ini, itu kan kecil banget. Cuman dengan cup handle sebesar ini saya rasa ada potensi bisa reversal untuk si Unilever. Kemarin dia naik sampai 5.400, sempat false breakout ya, breakout resisten, tapi ternyata nyungsep lagi. Lalu dia retrace tepat sampai area golden pocket, itu 4.410 sampai 4.460, Fibonacci 0,618 sampai Fibonacci 0,5. Dia bahkan low-nya sampai 4.360.
pas banget sama 0,65-nya. Setelah itu dia rebound dan hari ini dia naik dengan volume besar. Sebenarnya kalau menurut saya tanda-tanda rebound tuh udah kelihatan untuk si Unilever tuh. Dilihat dari histogram ini sudah mulai ke atas ya. Dia harganya ke samping, sedangkan histogramnya sudah mulai ke atas. Jadi kalau dicek di dalam ya, di intraday pasti ada regular bullish divergence. Artinya dia ada potensi untuk reversal. Dia bahkan udah sampai breakout untuk resisten di atasnya 4600 ini. Ada Fibonacci 0,5 ya. Sebelumnya support, sekarang udah jadi resisten dan sudah di breakout. Artinya sudah jadi support lagi. Seperti itu. Tuh, untuk supportnya Unilever terdekat berarti 4600. Nah, ini nak juga dihafalinnya nih. Next resistennya 4700 berapa nih? 4780 ya. Oh, bukan angka bulat ternyata. Nextnya 4780, 5020, lalu 5400. Kalau misalkan sampai berhasil breakout 5400 itu bakalan bagus banget Unilever, serius. Karena akan ada cup handle yang sangat besar. Tuh, dia juga saya rasa sudah membentuk tren baru untuk sekarang. So far trennya seperti ini. Nah, tinggal kita lihat aja high-nya dia sampai mana, nanti dia mantul ke tren lagi sampai mana, nah, kayak gitu. Kalau misalkan kita balik Fibonacci-nya untuk mencari resistance ya. Tadi sebenarnya bisa juga untuk resisten tadi itu ketika Fibonacci-nya tarikan bawah ke atas. Tapi kalau misalkan kita mau balik, nah bisa juga. Ini kan low-nya ada di 4360, high-nya 5400. Nah, ini angka-angka resistennya si Unilever. Kayak mirip ya sama tadi ya, 4600, 4760. Ini 4880. Nah, ini area pentingnya di sini. 5040 sampai 5010. Tuh, ya kita buletin sampai 5000 lah. 5000 sampai 5050 itu area kuatnya Unilever. Saya rasa kalau biasanya ya, kalau misalkan 0,618 itu sudah berhasil jebol, itu sudah hampir pasti itu ke 1. Tuh, jadi kuncinya di sini kalau misalkan dia berhasil break 5040, 5050, nah targetnya bisa ke 5400. Dan kalau dia berhasil break 5400 baru potensi reversalnya terjadi. Ini cup handle dan targetnya bisa ke sini. Nah, ke 7000. Dengan syarat harus break 5400, itu aja syaratnya. Ada potensi kalau menurut saya ke 7000, tinggal kita lihat aja. Seperti itu. Indikatornya juga oke. Kalau menurut saya bentar lagi golden cross mau jalan lagi. Kalau kita lihat dalamnya hari ini langsung ada big distribusi lagi, big akumulasi lagi. Setelah kemarin dia waktu naik ada akumulasi, terus terlihat distribusi, lalu hari ini pun ada akumulasi disertai dengan flow asing lagi, seperti itu. Cukup menarik Unilever ini, cuman di harga sekarang kalau menurut saya sudah kurang oke. Tapi kalau masuk di area-area support tadi masih bisa lah upside, kalau menurut saya masih lumayan karena hari ini baru aja jalan dan valid volumenya besar seperti itu. Untuk Unilever, lanjut coba kita cek apa nih. Nah, rokok-rokokan juga ikut-ikutan ya, karena memang satu sektor consumer goods pada jalan. Kita coba cek film aja. Ini dulu saham yang di pom-pom ya, di pom-pom influencer, Pump and Dump, dan sekarang sudah terlihat cukup menarik kalau menurut saya untuk si film ini. Hari ini dia naik 4,94% dengan volume yang di atas rata-rata, tidak terlalu besar kalau kita lihat dibandingkan zaman dulu dia digoreng ya. Tapi kalau sekarang dia sudah cukup oke lah. Terakhir film juga bikin double bottom besar di sini. Ini area kuatnya si film ini. Nah, ini area kuatnya si film ya. Dia di sini koreksi downtrend, lalu akhirnya dia membentuk sebuah double bottom. Kemarin dia sempat false break, akhirnya nyuksep lagi dan akhirnya break di tanggal 3 November. Dia break lalu lanjut naik lagi. Dan kalau saya lihat barusan ini dia break high lagi ya di sini. Dia kan sebelumnya rebound dari 500 kena 500 lalu turun sampai 470. Lalu akhirnya dia break high lagi. Artinya untuk sekarang ya 500 sudah jadi supportnya dia. Karena sebelumnya resistance dan sudah di break dan menjadi support seperti itu. Artinya kalau misalkan teman-teman pengen masuk ke film, itu support terdekatnya ya ada di 500. Untuk next supportnya di area sekitar 470 sampai 480 seperti itu. Cukup menarik patternnya juga. Dan kalau misalkan target reversal mungkin bisa kayak gini. Ini kemarin high-nya ada 716 ya. 716 tuh 715 berarti ya.
Kita pakai 716 aja dah sampai sini. Nah, target reboundnya si film ini sampai ke sini 575 sampai 565 di Fibo 0,618 nya. Kalau misalkan dia sampai berhasil break itu baru bagus kalau menurut saya. Tapi kalau misalkan dia tidak berhasil break, nah itu baru yang hati-hati. Kalau kita lihat juga sebenarnya patternnya, kalau saya mau bilang ya, ini udah mirip-mirip kayak mau rising wedge. Jadi sebenarnya agak serem kalau menurut saya. Tapi kalau kita lihat barusan di break juga high ya, jadi malah bisa bikin tren lebih kuat ya untuk si film ini. Mungkin misalkan kayak gini pun bisa juga, atau kayak gini. Tuh dia membentuk sebuah uptrend channel ya. Tinggal kita lihat nanti dia kena atasnya di mana, itu baru kelihatan. Karena ini kan baru mantul 1 kali, 2 kali ya, belum yang ketiga ya, baru kelihatan yang bawahnya. Kita sambungin 2. Tapi kalau kita pakai last high-nya di sini, ya kira-kira channelnya seperti itu. Tinggal kita lihat aja besok. Untuk resisten ada di sini, pas dia kena juga ya, 510 itu resisten. Sebelumnya di sini dia support nih, di sini dia support 510, sekarang jadi resisten dan dia kena. Target kayaknya langsung 545 sih, udah deket juga. Tickernya kan 5,5 poin ya, cuman 9 poin doang sampai ke sana. Tinggal dilihat nanti ketika kena 0,618 ada bantingan atau lanjut terus. Kalau misalkan ada bantingan ya lebih baik bisa exit dulu. Seperti itu. Trailing stop aja. Yang jelas kalau menurut saya sudah aman untuk mainnya di film, sudah nggak kayak kemarin ya yang pump and dump. Diakumulasi, habis itu di story, harganya pagi-pagi ditarik, habis itu dibanting, makanya candlenya jelek-jelek. Cuman kalau sekarang sudah oke, terjadi akumulasi juga, brokernya juga terlihat serius kalau saya lihat. Makanin barang-barang retail yang pada nyangkut di atas. Oke, untuk film, nah ini dia bisa digunakan buat MA20 juga untuk uptrendnya. Untuk film, lanjut coba kita cek TPIA. Nah, ini TPIA naik 1,37% dengan volume yang masih kecil tapi sudah membesar. TPIA ini juga sebenarnya cukup menarik loh teman-teman. Dia terakhir ada bullish divergence di sini. Ini cukup kuat divergennya karena di daily juga harganya ke samping sedangkan indikatornya ke atas. Lalu ya ada potensi untuk rebound sebenarnya dari divergennya dia ya. Dan untuk targetnya untuk si TPIA ini ada di sini 8.325 untuk target reboundnya ya. Cuman ya jelas bisa hit atau enggak. Bisa hit, bisa enggak juga. Yang jelas untuk sekarang dia masih kena, udah break sih berarti 7350 ini dia udah break. Dan saya rasa TPIA sudah membuat sebuah uptrend channel nih ya, dia udah membuat uptrend channel karena udah naik turun. Jadi untuk trennya bisa diikuti ini di bawah, untuk atasnya bisa digunakan seperti ini. Tinggal dilihat aja ketika nanti kena tren atas dia kira-kira breakout atau candle jelek. Kalau candle jelek ya exit dulu atau terjadi divergence seperti itu. Lihat dari indikatornya dia juga menuju golden cross. Setelah sebelumnya dia ada rebound, di sini koreksi, terus kena support di 7150 dan akhirnya dia rebound lagi seperti itu. Target terdekat sini 7700, 7600 sampai 7700. Itu resistennya si TPIA. Kalau misalkan dia bisa break lanjut ke 8000, kalau break baru ke 8200-an untuk si TPIA ini. Seperti itu. Dia juga di sini divergent juga ya. Indikator ke atas, harganya ke samping, walaupun ke atas tapi dikit tidak sebanding dengan indikatornya. Yang penting batasi resiko aja. Kalau mau masuk sekarang sebenarnya paling oke di dekat-dekat 7350. Cuman kalau kita lihat dia belum valid ya, bodinya masih menyentuh, belum di retest juga. Jadi untuk support terdekat sementara di sini 7300 sampai 7250. Lalu setelah itu 7150 seperti itu. Kita lihat dalamnya, hari ini cukup menarik flow-nya. Ada big akumulasi untuk hari ini dari BK ya, Mbah Morgan. Cuman biasanya Mbah Morgan ini kalau baru ambil barang galak dia kalau diganggu. Jadi kita lihat nanti aja. Karena kalau yang saya perhatikan ya, kalau misalkan BK ambil barang, ada yang HK gitu, banyak HK, banyak retail pada masuk, akhirnya dia jualan lagi. Tuh, tinggal kita lihat aja. Ini juga bisa menuju golden cross. Kalau golden cross cakep, bisa diswingin. Untuk TPIA ini membuat tren naik seperti itu. Dan untuk TPIA yang penting batasi resiko aja.
Lanjut coba kita cek HMSP mungkin ya, mewakili rokok-rokok hari ini. Kemarin kita udah pernah bahas gudang garam ya. Sekarang kita cek HMSP-nya. Nah, HMSP ini kalau menurut saya kasusnya sama kayak siapa namanya tadi, Unilever ya. Dia satu sektor. Consumer goods memang hari ini baru pada jalan dan ya kemarin dia turun koreksi. Bedanya kalau si HMSP dia sampai 0,786, gak berhenti di 0,618. Sebenarnya agak memprihatinkan ketika dia jebol sini ya 1040, karena itu kan neckline double bottom, terus juga 0,618. Saya kira nggak ada harapan bisa ke 950-an lagi, tapi ternyata di 1000 dia dijaga di Fibonacci 0,786 seperti itu. Terlihat waktu dia menyamping histogramnya mulai ke atas. Jadi makanya ya hari yang ditunggu-tunggu adalah hari ini. Dia rebound naik 3,5% dengan volume yang bagus kalau menurut saya. Kemarin sebenarnya udah kelihatan tanda-tandanya ada volume besar ya kemarin ya, dan dijalaninnya hari ini. Dan kalau kita lihat HMSP masih kena resistance ini di 1040 sampai 1045. Tuh. Jadi untuk acaranya saya rasa besok dia bakalan uji resist di 1045 sampai 1040. Kalau misalkan bisa break ya bisa ke 1075 resisten selanjutnya. Kalau break bisa ke 1100, kalau break lagi 1040 baru 1200-an untuk si MSP. Sama kalau misalkan dia sampai bisa break 1200 tuh bakalan cakep banget karena bisa cup handle juga ya, reversal besarnya dia. Seperti itu. Kalau kita lihat dari indikatornya ada potensi dia melanjutkan tren karena ini di sini dia indikatornya turun ya walaupun tipis. Yang jelas mungkin di RSI-nya ini dia kesini kan bawah, dia turun sedangkan harganya ke atas, itu kan hidden bullish, artinya tren masih berlanjut. Yang jelas kita lihat aja ketika dia kena resist nih ya, angka-angkanya tadi sudah saya sebutkan juga. Ketika dia kena resist apa yang terjadi? Kalau misalkan break ya berarti resist bakal jadi support dan mencari resist selanjutnya. Tapi kalau misalkan gagal break ya mungkin bisa turun dulu. Seperti itu. Kita lihat dalamnya, hari ini ada big akumulasi juga. Netral, normal, big, normal summary-nya. Cukup menarik. Sama bentukannya. Kemarin waktu naik ada yang ngambil barang, lalu turun ada yang buangin. Nah, ini mulai ada yang ngumpulin lagi untuk hari ini. Ini juga frekuensi analyzer-nya kemarin spike ya, artinya ada yang HK. Bagus ternyata kemarin sebenarnya volume besar, frekuensi analyzer besar, ada yang HK dengan volume besar ya. Makanya hari ini dia naik seperti itu. Cukup menarik. Batasi resiko di angka-angka tadi aja. Itu untuk MSP. Lanjut coba kita cek yang merah-merah. Berapa udah kita bahas juga ya. Malah kayak robot. Coba kita cek friend. Friend is my best friend. Kemarin waktu dia naik banyak yang bercanda kayak gitu ya. Waktu turun bilangnya not my best friend. Nah ini biasanya kelihatan. Yang kayak gini saya paling suka ngecek divergennya. Kalau di daily sebenarnya nggak kelihatan ya. Ini dia indikator ke atas, harga ke atas juga. Cuman mari kita lihat di intraday barangkali ada divergen. Dan ternyata benar teman-teman, di 1 jam udah ada divergen ketika harga ke atas tapi indikatornya ke bawah. Tuh. Ada target koreksi untuk friend ya, bisa sampai ke sini lagi sekitar 105. Nih. Di supportnya dia 105 itu target, ada target koreksi. Bisa hit bisa enggak? Lagi-lagi itu adalah target. Target itu bisa hit apa ya? Potensi lah kalau saya bilang. Misalkan ibaratnya saya melihat ada mendung, ada angin, ada petir, udara lembab. Potensinya kan hujan, tapi kan belum pasti hit juga. Seperti itu. Yang jelas kalau misalkan dari yang saya lihat ini ada potensi untuk ke 105 lagi ke supportnya karena terjadi hidden regular bearish divergence ya. Seperti itu. Kemudian dia terlihat menguji 115 tapi belum berhasil breakout. Breakoutnya pun juga kurang bagus. Dan akhirnya dia nyungsep lagi sekarang ke 113 seperti itu. Buat teman-teman yang punya barang bisa diatur, jangan lupa trailing stop. Tapi kalau belum punya barang, bisa antri dekat-dekat supportnya dia. Kalau di daily sebenarnya sehat. Nah, kita pakai yang 1 jam tadi. Untuk support sekarang dia berhenti di support sini 113 ini support 113 sampai 112 sampai 111. Nah, itu sini kan juga ada neckline ya. Mungkin triggernya bisa itu. Kalau misalkan dia jebol 111, siap-siap sampai 105 tuh.
Karena memang apa ya, saham 100 rupiahan ini sakit ya teman-teman ya, naik 1 tik turun 1 tik aja naiknya 1% turun 1%. Kalau yang modalnya sultan bisa PR juga itu, seperti itu. Jadi kalau misalkan kalau biasanya keadaan kayak gini sih, saya biasanya pasang trailing stop di bawah 111 ya. Jadi kalau misalkan saya punya posisi di bawah kondisi floating profit, nah tinggal pasang trailing stop di bawah 111 saja. Artinya kalau misalkan dia jebol 111, pasang di 110 lah. Kalau dia kena 110 langsung kejual atau take profit ya gitu. Tapi selama dia bertahan di 111 ya nggak kejual, nggak masalah. Siapa tahu dia rebound lagi ya, cukup menahan supportnya di situ, itu bisa juga seperti itu. Itu untuk friend. Tadi juga ada big distribusi ya, setelah kemarin kelihatan ada yang ngumpulin barang. Tapi kalau kita lihat belum sebanding kok distribusi sama akumulasinya. Yang jelas batasi resiko aja. Saya rasa untuk toleransi 105 lah. 105 itu toleransinya si friend kalau menurut saya. Support cukup kuat soalnya 105 ini. Di sini dia kena, di sini dia kena, di sini dia kena. Bisa bakal diuji lagi kalau jebol 111 seperti itu. Itu untuk friend. Lanjut coba kita cek yang hijau-hijau. Nah ini ya yang agak aneh, hari ini IHSG-nya all time high, tapi big cap-nya masih lesu, yang jalan malah small cap. Apa nih yang kita bahas? Kita coba cek. Oke, cukup menarik ternyata ini untuk si gainer-gainernya. Kita coba cek BSD dulu deh. Strong BSD ini. Cakep ternyata BSD. Hari ini BSD naik. Hari ini BSD naik 3% dengan volume yang bagus banget kalau menurut saya. Ini dia sebelumnya kan volumenya mengecil, akhirnya mulai build up volume. Ya, dia ketika koreksi, ini kan di sini dia divergent nih di sini. Bisa teman-teman perhatikan aja volumenya ketika dia naik di sini ya. Di sini kan dia naik. Terakhir volume besarnya kan di sini. 4 Oktober ini volume besar, candle besar. Ini bagus. Nah, setelah itu di markup harganya naik, tapi volumenya kecil-kecil bahkan mengecil. Dan akhirnya di sini dia koreksi, terus semakin mengecil volumenya sampai puncaknya di sini. 28 Oktober dia rebound dengan volume yang membesar lagi. Nah dari 28 Oktober volumenya mulai meningkat lagi, dan hari ini ada volume yang besar disertai dengan candle yang cukup bagus. Saya rasa cakep BSDE ini. Bukan masalah cup handle-nya, cuman kalau saya rasa ini adalah bullish trend. Nah mungkin seperti ini ya. Nah, kayak gini. Nah, kalau mau dibikin apa ya, biar terlihat bagus, nah bisa kayak gini. Karena kalau tadi lama-lama bisa rising wedges juga ya. Ininya mengecil, tapi kalau kayak gini kan sehat. Intinya untuk sekarang menurut saya BSD ini sudah uptrend, cuman dia memang baru kena resist. Tuh. Resistnya di sini sekitar 1160 sampai 1165. Itu bakalan jadi resistnya si BSD. Itu juga sebelumnya area support juga ya. Kalau kita tarik ke belakang ternyata sudah terjawab. Sebelumnya di sini dia support, di sini dia juga jadi neckline, di sini support, di sini support. Dan ya itu area pentingnya si BSD lah. Kalau misalkan bisa break, saya rasa bisa ke sini dia 1225 untuk target selanjutnya untuk si BSD ini. Pas kena resist juga ya di sini. Nah, tuh 1220-an lah untuk targetnya BSD. Kalau misalkan dia bisa break area 1170. Hari ini sebenarnya belum terlihat break ya, karena closingnya masih di sana. Cuman kalau udah bentukan kayak gini itu hampir 100% breakout sih besok ini. Tinggal kita lihat aja besok, karena ini juga udah menuju golden cross. Wah malu-malu nih masih dikit lagi golden cross. Tuh. Kalau mau masuk saran saya tunggu dia breakout sekalian aja, breakout 1170 lalu dia pullback atau retest. Setelah itu baru naik lagi seperti itu. Masih cakep kalau menurut saya, salah satu sektor yang wajib punya kalau teman-teman mau win race ya kalau menurut saya.
Kita lihat dalamnya hari ini juga flow-nya bagus banget, ada big akumulasi untuk hari ini. Dia juga by moving average pun masih uptrend juga, masih oke lah kalau menurut saya si BSDE ini. Untuk TA-nya bagus, dia ada uptrend channel juga. Target lumayan 1200-an, bahkan kalau menurut saya bisa lebih ya untuk si BSDE ini. Atau kalau kita tarik pakai Fibo, nah misalkan kayak gini, oh ternyata dia kena resist kuat teman-teman. Ini Fibo 0,618 nya dia di 1170 pas banget ya, kena tuh. Dan next resistnya di sini 1230 sampai 1220. Tinggal kita lihat aja dalam perjalanannya nanti seperti itu. Nih masih cakep juga tapi dalamnya. Dan untuk BSDE, lanjut coba kita cek terakhir ya, Antam. Ini juga cakep kalau menurut saya. Nah, seperti biasa, karena kita ngecek Antam, kita cek dulu komoditasnya, nikel. Sebenarnya nggak ada nggak ada yang 100% kalau nikel naik, Antam langsung naik gitu, nggak juga. Cuman kalau yang saya lihat, lagi-lagi memperhatikan, atau kalau bahasa Jawa nih, ilmu titan. Biasanya Antam ini triggernya adalah dari pergerakan nikel, dan dia sangat sensitif. Kalau trio Antam tuh lah, Antam, Inco, Tins, nah itu kalau misalkan nikelnya bagus, dia juga biasanya bagus. Nah kalau menurut saya sih nikel ini bagus untuk sekarang ya, bahkan dia sudah breakout juga. Dan kalau misalkan ditanya kenapa nikel bagus, jawabannya seperti ini. Ini saya ngechart nikel ya. Nah ini daily-nya nikel. Kemarin itu terakhir di sini ya. Di sini tuh dia kan koreksi, lalu dia naik lagi, dan waktu dia breakout itu terjadi nah, di sini kan kemarin dia kelihatan udah breakout ya. Itu waktu Antam ke harga berapa itu? Kalau nggak salah harga tanggal berapa nih? Tanggal 10 September. Nah, ini ya, waktu dia naik sampai sini 2600, lalu habis itu longsor lagi. Nah, itu kan si nikelnya itu kan sampai ke sini. Dia sampai ke 20.400. Cuman sayangnya terjadi bearish divergence. Ini harga ke atas, sedangkan indikatornya ke bawah. Alhasil dia koreksi dalam. Cuman dari koreksinya itu saya lihat dia ada membuat potensi sebuah pattern reversal. Ini ya. Kan dia kan di sini kan divergent, terus akhirnya koreksi, terus dia di sini membuat sebuah pattern reversal, yaitu inverted head and shoulder di sini. Ini nggak begitu jelas, candlenya banyak gap-gapnya. Cuman ini bentuk-bentuknya kayak gini. Nah, neckline-nya ada di sekitar sini untuk si inverted head and shoulder-nya. Setelah itu dia breakout inverted head and shoulder, lalu dia naik, kena target inverted head and shoulder-nya, lalu dia koreksi lagi, pullback. Nah, bagusnya pullback-nya ini dia bikin pattern namanya falling wedges. Ini ya. Dia membentuk falling wedge. Lalu kemarin breakout di tanggal 5 November. Dan kalau saya lihat sih dia membuat reversal lagi. Namanya inverted head and shoulder lagi. Nah, ini kan dia shoulder kiri ya. Lalu di sini shoulder kanan. Ini headnya. Lalu di merah itu shoulder kiri. Shoulder kanan. Nah, terus 2 hari ini dia sudah breakout. Ini tanggal 10 kemarin sama 11 hari ini dia sudah breakout. Artinya apa? Artinya Antam nikel ini ada potensi upside, dan itu bakal jadi katalis bagus buat si Antam seperti itu. Kalau misalkan mau bagus banget ya dia break sampai ke sini, break 21.000 itu bakal bagus banget kalau menurut saya. Tapi kalau misalkan nggak cuman rebound doang, ya mungkin dia bisa ke kalau targetnya sih bisa ke sini. Naik sampai 20.200. Artinya adalah kalau menurut saya nikel ini ada potensi untuk naik. Dia juga mau golden cross ya. Sampai golden cross bakal cakep banget sih ini daily-nya. Dan
itu bakalan jadi katalis yang bagus buat Antam. Makanya saya rasa saham-saham nikel-nikelan ini oke kalau untuk saat ini. Dan kelihatan juga hari ini mulai ada yang ngumpulin barang. Kayaknya sih besok jalan kayaknya kalau marketnya bagus ya. Tapi kalau enggak ya nggak tahu juga. Seperti itu. Nah, kita masuk ke teknikalnya si Antam. Ini juga terlihat sideways sebenarnya, biasa aja. Sama kayak saham-saham lain, dia koreksi bentuknya falling wedges juga di sini. Nah, di sini dia koreksi, lalu dia breakout dan membuat sebuah double bottom 1, bottom 2. Cuman momennya pas dengan nikel juga dan apa ya? Mendukung lah kalau menurut saya. Dan dia pun juga kemarin ada bullish divergence. Jadi untuk sekarang posisi kalau saya lihat membentuk bottom kedua. Ini kan bottom 1 ya, bottom 2. Triggernya adalah 2400. Kalau misalkan Antam sampai berhasil breakout 2400, saya rasa bakalan bagus banget. Target terdekatnya sini 2460. Karena ini double bottomnya kecil juga ya. Tuh. Nah, bisa ke sinilah sekitar 2460 sampai 2500-an untuk target si Antam. Nanti tinggal kita lihat sambil jalan aja nikelnya. Kalau nikelnya masih mau lanjut lagi, ya Antamnya pun bisa terbawa juga. Seperti itu. Cakep. Dan ya ini juga masih sideways panjangnya si Antam. Siapa tahu kali ini dikasih breakout 2600, nggak nolak juga ya kalau sampai 3000. Seperti itu. Kita lihat dalamnya, hari ini siang menjanjikan. Tiba-tiba ada yang ngumpulin barang hari ini. Nih, baru hari ini ya. Ini kelihatan banget akumulasinya. Yang lain beli cuma 3M, 2M, 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 1,5M, 1,2M. Dia hampir 25 miliar sendiri. Yang jualan pun juga 13, 9, 3, 2, 2. Dan terjadi big akumulasi. Cukup menarik sih. Kalau misalkan sampai bisa break 2400 seperti itu. Dan kalau saya lihat dari nikelnya sih harusnya besok break. Seperti itu. Nah, kalau pengen entry gimana Mas? Sebenarnya kalau base buy-nya dekat 2300 itu adalah base buy-nya untuk si Antam. Cuman kalau misalkan mau buy on breakout, ya ketika dia breakout 2400 bisa juga di buy kalau menurut saya. Seperti itu. Tinggal kita lihat saja targetnya, realisasi 2500-an ya. Tinggal kita lihat besok. Oke, mungkin untuk konten hari ini semoga bermanfaat. Mohon maaf kalau ada kurangnya juga. Jangan lupa support terus channel cuan-cuan saham dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Karena support teman-teman itu gratis, tinggal klik-klik aja. Tapi itu sangat berarti buat konten kreator seperti saya ini. Sekian dari saya, salam cuan.